Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala man unzila 'alaihil Qur'an. Pertama, kami seluruh keluarga besar Kementerian Agama Jakarta Barat mengucapkan selamat kepada ketua dan pengurus yang hari ini dikukuhkan. Semoga kepengurusan yang baru saja dilakukan akan mampu mengemban amanah yang cukup praktis. 4 saja tadi yang terakhir, fatona, kemudian sidik, tabligh, dan amanah. Udah kunci suksesnya itu. Asal itu terlaksana, yakin akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Setelah dikukuhkan, tentu Bapak Ibu nanti akan dilanjutkan untuk rapat kerja untuk menyusun namanya Rensi Janatun. Apa tuh? Rencana strategis jangka setahun. Saya singkat Rensi Janatun. Yang meliputi Tukadek, Tukamen, Tukajang. Apa tuh? Tukadek tujuan jangka pendek, Tukamen tujuan jangka menengah, Tukajang tujuan jangka panjang. Karena program kerja harus ada 3 tujuan, yang pendek, tujuan menengah, tujuan jangka panjang. Itu terrangkum pada Rensi Janatun, rencana strategis jangka setahun ke depan. Kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu harus mencakup tiga husnul khatimah. Pertama, saat atau situasi. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, proses husnul khatimah. Lokasi menentukan baik enggaknya seseorang meninggal. Contoh, ada maling mau mencuri sendal atau sepatu jemaah yang di masjid, pura-pura sholat, niatnya maling. Begitu mau maling kesandung, mati. Maling mati di masjid, cakep nggak? Cakep, matinya cakep di masjid. Nah sekarang coba penyuluh agama Islam lewat diskotik, kesandung, mati di diskotik. Penyuluh agama mati di diskotik, cakep nggak? Jelek. Jadi lokasi pengaruh banget. Jadi ya Allah biha kita, ya Allah bihusnul khatimah. Pertama, lokasi. Kepala kau habis nikahin orang, lewat diskotik, mati di diskotik, jelek. Walaupun cakep, tujuannya tadi habis menikahkan seseorang. Lokasi menentukan. Situasi, itu yang kedua, situasi. Yang ketiga, proses. Proses itu tergantung dari kebiasaan. Lagi sholat, sujud, meninggal, proses, cakep. Lagi maksiat, mati, proses. Kalau biasa maksiat, mati ya maksiat matinya. Kalau kita biasa nyuluh, biasa memberikan kebaikan dan sebagainya, maka selalu kita bermohon agar ya Allah bihusnul khatimahnya 3 tadi. Biarpun kita ulama, kiai, ustadz meninggal sekarang, subhanallah nggak ada yang nganter, yang nganter 4 orang doang, pakai tambang lagi, ya kan, dimasukin. Ma'alumillah. Ya. Sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017, ada tugas spesialisasi dari PNP. PNP itu penyuluh non PNS atau PAH. Ya. Ada 8 spesialisasi. Yang pertama, memberikan penyuluhan terkait dengan penuntasan buta huruf Al-Quran. Ini paling utama Bapak Ibu. Jangan sampai binaan Bapak Ibu penyuluh itu banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Kalau nggak mampu bina sendiri, hadirkan guru yang memang punya metode terbaik untuk cepat bisa membaca Al-Quran. Kalau yang saya
biasa ngajar itu menggunakan metode al-barqi. Jadi tidak menggunakan alif ba ta sa jim ha ho enggak. Tapi menggunakan kalimat adaraja, mahakaya, katawana, samalaba. Idiriji, mihiki, ketigini, similibi, uduruju dan sebagainya. Ini 8 kali pertemuan bisa baca tulis Al-Quran. Namanya metode al-barqi. Jadi tugas Bapak Ibu penuntasan buta huruf Al-Quran. Kepada siapa? Kepada sasaran Bapak Ibu semuanya, binaannya di majelis taklimnya. Syukur kerjasama dengan MD Madrasah Diniyah Takmiliyah itu penuntasan buta huruf Al-Quran khususnya di sekolah dasar. SD kita ini pendidikan agamanya sangat minim, maka dibantu dari penyuluh. Penyuluh kerjasama dengan guru-guru MD untuk buka MD di SD. Jadi boleh. Nanti maaf karena Bapak Ibu penyuluh maka bisa memperoleh honor dari Pemda. Ya walaupun sedikit kan lumayan 500.000 per bulan kali setahun. Itu nggak boleh diterima oleh PNS, jadi harus guru honorer. Untuk spesialisasinya nggak diperlukan. Yang penting tamat pendidikannya minimal SMA, SMK, PGA, aliyah itu. Jadi Bapak Ibu penyuluh kerjasama dengan guru agama SD, kepala sekolah dasar, bikin MD di SD. Kalau SD-nya pagi, bikin MD sore hari. Tempatnya di mana? Di sekolahnya itu. Boleh, ya. Boleh buka Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk memberikan suplemen, ya, untuk memberikan semangat tambahan pelajaran agar iman takwanya kokoh, bukan karena guru agama SD, karena Bapak Ibu yang mengkondisikan ada MD-MD di sekolah-sekolah dasar. Kepalanya siapa? Ya Bapak Ibu sendiri. Nanti baru merekrut teman-teman yang bisa ngajar ngaji. Udah intinya Al-Quran dulu. Nanti berikutnya baru setelah pada bisa ngaji ditambah pelajaran yang lain. Akidah, akhlak boleh, SKI boleh, fikih dan sebagainya boleh. Ini yang pertama. Terkait dengan spesialisasi yang pertama, buta huruf Al-Quran tolong dituntaskan. Kalau ada masyarakat Bapak Ibu binaannya nggak baca Al-Quran, nggak bisa, menjadi dosa kita semua. Kemudian penyuluhan keluarga sakinah. Keluarga sakinah Bapak Ibu, sakinah atau keluarga samawa, sakinah mawadah warahmah. Sekarang subhanallah banyak era Covid ini perceraian, terutama gugat cerai. Saya dengan Pak Amin selalu nggak mau langsung merekom, itu tidak mau. Alasannya banyak lah, Pak, suami saya nggak sholat, katanya nggak mau diajak jamaah, nggak mau, ntar dulu, ya. Jangan-jangan alasan klasik ini, ya. Jadi yang jelas karena Pak istrinya berpenghasilan lebih besar dari suaminya. Kalau istrinya guru besar, gajinya guru sekarang minimal 4 juta, ditambah TPG-nya 4 juta juga, 8 juta. Suaminya kalau penyuluh sih enak. Penyuluh ini paling enak apa? Tantangannya ringan, tantangannya berat. Ya kan? Jadi penyuluh itu tantangannya ringan, tantangannya berat. Jadi berkah, ya. Jadi penyuluh itu berkah. Makanya saya lihat mukanya, wajahnya cerah semuanya. Kelihatannya nggak punya utang, kelihatannya. Ya. Jadi yang jelas, maka dari itu teman-teman, berilah penyuluhan kepada keluarga yang masih muda terutama.
pernikahan muda sangat rawan untuk perceraian. Kenapa? Belum matang. Nggak seperti kita dulu. Paling usia saya nikah usia 26. Hamil berapa? 57. Enggak, usianya nikah. Waktu nikah. Saya 25. 25, lebih cepat beliau. Pantesan saya nyesel. Ya kan? Kenapa nggak dari usia 20 ya? Ya kan? Kenapa? Bapak Ibu kalau nikah kemudian masih muda, persiapan mentalnya juga belum siap, ekonomi apalagi ekonomi oke lah, karena ekonomi adalah keturunan. Bapaknya kaya, anaknya ikut kaya. Tapi kalau memang tidak dibekali ilmu yang bagus, maka akan berakibat tadi